Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan pas di sini kembali lagi di hari ini dan pasti di episode kali ini bersama saya Iqbal Fatwa. Nah, pemirsa opini, untuk Anda nih yang belum subscribe YouTube channel TVRI Bengkulu, silakan bisa di-subscribe sekarang juga. Mumpung kita belum ngobrol panjang lebar bersama dengan bintang tamu di hari ini. Nah, jelasnya untuk semua penonton opini, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat-sehat. Ya, harus tetap semangat terus untuk menjalani kehidupannya. Ya, abaikan bisikan-bisikan negatif di sekitaran kita, harus tetap berpikiran positif selalu nih. Dan di hari ini saya sudah mengundang bintang tamu yang beraura positif sekali karena hari ini kita akan membahas nih soal entrepreneur school, membangun generasi muda yang mandiri. Wah, masih muda, mandiri, entrepreneur pula lagi ya. Sudah hadir di studio opini, ini dia. Ada Dhani Fazli. Nah, ini dia pemirsa opini, Dhani Fazli. Dia adalah founder OnSchool, terus juga aktif di berbagai organisasi kepemudaan, terus juga delegasi dari Provinsi Bengkulu ke nasional. Nah, kita akan kulik lebih banyak lagi tentang Dhani ini, bagaimana akhirnya bisa berkecimpung di organisasi, terus juga bagaimana dia bisa membangun sebuah bisa dikatakan untuk lembaga pendidikan, nanti juga sekolah ini, terus juga bagaimana akhirnya juga bisa mewakili Bengkulu ke kancah nasional nih. Masih muda nih statusnya sekarang, masih muda Dan ya? Masih sangat muda. Dhani sehat Dan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rancak-rancak badan ya. Rancak-rancak. Siap. Kenapa sedikit bahasa-bahasa Minang nih bersama Opini? Karena tadi kita ngobrol-ngobrol sama Dhani, ternyata dia ini berdarah Minang nih, asli orang Awak ya. Iya. Dan Siap. kesibukan akhir-akhir ini Dan? Oke, sebelumnya kenalin aku Dhani Fazli. Kalau untuk kesibukan kali ini ya. Kalau sekarang aktifnya sebenarnya kerja di kontrak di Perpustakaan Nasional untuk titik di Bengkulu, Provinsi Bengkulu terutama. Jadi emang kita nih, tugas kita tuh pengawalan program-program dari Perpustakaan Nasional di daerah. Makanya mata agak bengkak nih kemarin kena pas turun ke lapangan kena ini kan. Ini baru sampai banget pagi ini sih di Bengkulu, kemarin baru dari Lebong. Oke. Oke, kita hubungi sekarang. Lagi di Lebong, akhirnya baru dijadwalkan di episode kali ini nih. Betul. Nah, kalau untuk kegiatannya Dan, seperti apa Dan? Kalau kegiatan lumayan sih. Jadi emang kalau tadi kan disinggungkan OnSchool kan. Jadi emang OnSchool ini kan emang salah satu organisasi sebenarnya. Jadi kita tuh bangun semangatnya itu semangat organisasi. Cuman emang kita punya side business, kita punya side job. Jadi dalam artian beberapa program-program kita yang emang sampai hari ini itu diharapkan bisa berdampak untuk masyarakat. Emang terlihat seperti klise kan, tapi emang bagi anak-anak muda apalagi belum menikah, belum ada beban kayak gitu, tanggungan nggak ada. Jadi emang ya mau berdampak aja dulu dan mau berteman sama banyak orang, terus kita mau meng-hire banyak orang, berkolaborasi sama banyak pihak. Makanya setiap program-program, kegiatan-kegiatan kita selalu fokus pada bagaimana nilai dampak yang kita timbulkan seperti itu. Oke, banyak loh. Masih muda sudah memikirkan side business, di side job. Harus semua mengembangkan sayap ya. Mumpung betul. benar tadi yang Dhani bilang, mumpung masih muda gitu. Jadi mengeksplor diri lagi, mengeluarkan kemampuan diri. Kalau nanti sudah mungkin berkeluarga, punya anak segala macam, udah beda cerita lagi. Betul. Ya. Fokusnya udah kebagi nih antara rumah tangga sama rumahnya tetangga. Dibagi-bagi. Nah, dan ini kan juga aktif untuk pengawasan untuk di Perpustakaan Nasional. Betul. Di titiknya di Bengkulu. Nah, itu tugas teman-teman ini seperti apa nih? Turun ke lapangan terus membuka seperti perpustakaan keliling, atau memang terjun ke kabupaten kota terus ngelihat bagaimana perpustakaan daerah yang ada di daerah setempat gitu. Nah, jadi kebetulan kan OnSchool ini kan komunitas literasi. Nah, makanya mungkin nanti kan bakal jadi pertanyaan, kok Dan ini ke Perpusnas kayak gitu kan. Nah, jadi kita tuh komunitas literasi yang emang udah mendapat penghargaan dari Perpustakaan Nasional seperti itu. Jadi emang pada saat kita turun ke lapangan, itu emang yang kita urus, yang kita bantu, yang kita dorong itu adalah bagaimana taman baca masyarakat, perpustakaan desa itu
semacam aktivasi lah ya. Oke. Kenapa di Bengkulu ini 4 kabupaten, salah satunya Lebong, terus lagi kan ada Kaur, Bengkulu Selatan, dan satunya kota. Jadi emang perpustakaan ini kan dapat bantuan tiap tahun tuh. Nah, tapi belum pernah dikawal. Oke. Nah, tahun ini Pak Aminuddin Aziz, Kepala Perpustakaan Nasional RI yang baru, beliau punya inovasi, membuat kegiatan RE5 namanya, adalah literasi masyarakat, yang memang kontraknya per tahun dengan opsi perpanjangan. Jadi emang yang kita kawal itu adalah bagaimana bantuan-bantuan dari pusat itu turun ke daerah, dan emang benar-benar tidak salah tempat kayak gitu kan, karena emang pelaporan kita juga langsung ke BPK. Jadi emang transparansi dan akuntabilitas kita sebagai tim dari Perpustakaan Nasional itu emang benar-benar ya dipertanggungjawabkan lah. Oke, berarti cukup berat loh tuh, tanggung jawab dan juga tugas teman-teman dari tim pengawasan Perpustakaan Nasional langsung untuk ke daerah. Karena kalian akan mengawasi ini benar nggak sih berjalan programnya, terus bantuan entah apakah itu dalam bentuk dana ataukah dalam bentuk yang lain, buku, apakah tepat sasaran nggak itu, memang benar-benar dikelola dengan baik atau enggak sama perpustakaan daerah setempat. Oh, berarti kurang lebih seperti itu Dan ya? Iya. Oke, nah terkait dengan founder dari On School. Nah, kalau dengan nama saja sudah On School berkaitan dengan sekolah, background dulu nih Dan. Nah, kita belum menggali lagi nih pemirsa opini. Kalau boleh saya nebak, bisa benar, bisa juga sangat tidak benar ya. Kalau tentang sekolah ini ya tidak jauh mungkin dari tamatan atau juga backgroundnya pendidikannya fakultas keguruan, PGSD, FKIP gitu, atau mungkin ya ekonomi karena kan berbicara tentang bisnis. Nah, kalau Dani nih Dan, apakah benar tebakan saya dari ya 3 background pendidikan itu Dan? Ya berarti opsi yang kedua tadi sangat tidak benar. Ya. Jadi saya latar belakangnya elektro, teknik elektro. Oh, oke. Urusan sama pendidikan memang ya menjadi di belakang layar sebenarnya elektro. Mungkin siapa tahu ada bel sekolah rusak kan bisa dibenerin. Nah, betul. Kok bisa akhirnya berkecimpung nih Dan? Jadi dulu kan ada lomba inovasi digital mahasiswa, dan Universitas Bengkulu ini udah 6 tahun daftar terus, nggak pernah lolos. Dan waktu itu tahun kita, kebetulan aku jadi ketua tim waktu itu, kita bawa namanya platformnya onschool.id. Dan alhamdulillah, mungkin berkat bantuan semua pihak, akhirnya kita lolos ke final pertama kalinya UNIP, Universitas Bengkulu, lolos pertama kali, sehingga waktu kita di final, kita top 5. Jadi dalam artian, oh ternyata kemampuan digital kita ini bisa bersaing loh sama kampus-kampus besar di Indonesia. Bahkan kan lawan kita itu rata-rata top 10 kampus kan. Jadi sebenarnya ada ya, UGM gitu ya. Jadi emang agak insecure dikit kan, tapi emang semangat yang aku bilang ke kawan-kawan yang selalu aku sampaikan ke siapapun itu teman-temanku adalah bagaimana dulu Fatmawati menjahit bendera merah putih dan karyanya digunakan di seluruh Indonesia. Nah, gitu juga kita kenapa tidak kita orang-orang yang mungkin dari desa seperti itu dengan latar belakang biasa. Jadi makanya setelah itu onschool.id kita dapat ya semacam pendanaan dari yang pertama dari beberapa investasi dari skala perusahaan multinasional yang dorong kita, dan juga ada beberapa stakeholder lainnya yang memang dorong nih jadiin onschool.id kayak gitu kan. Dan emang sekarang onschool.id punya banyak platform, dalam artian kita punya UMKM onschool yang bergeraknya di bidang pemberdayaan UMKM digital, ada UMKM onschool legalitas itu bergerak di bidang hukum, terus ada onschool Indonesianya itu bergerak di bidang kelas. Jadi emang kita punya entrepreneur class, bootcamp, macam-macam pelatihan-pelatihan yang memang kita tuh mau menghadirkan gini loh, sekolah tuh sebenarnya nggak melulu membosankan. Se-fun itu dibuat konsepnya gitu ya. Jadi emang ada sekolah-sekolah entrepreneur singkat seperti itu kan, atau ada juga sekolah-sekolah ya kemarin terakhir kita buat Green Leaders. Jadi emang sekolah hijau kayak gitu kan. Jadi emang hal-hal seperti itu yang sebenarnya bergeraknya kan di bidang pemberdayaan, tapi emang ketika pemberdayaan ini berjalan ya barulah kita berpikir bahwa oh ternyata seperti ini loh, efektifnya seperti ini. Oh ternyata ada peluang bisnis nih di sini kayak gitu kan. Makanya aku bilang tadi kita ada side job juga, teman-teman yang lain ada juga side bisnis bahkan kayak gitu. Oke, jadi berawal dari ikut kompetisi itu pada saat di kampus yang setelah 6 tahun 6 kali ngikut Universitas Bengkulu nggak pernah lolos gitu ya. Akhirnya di zamannya Dani sama teman-teman lolos dan ada investor yang ngelirik, wah ini
menarik ini apa yang sudah platform yang sudah kalian bikin gitu. Nah, kenapa akhirnya kalian memilih untuk tentang onboard school ini? Mungkin ada platformnya seperti misalnya Ruang Guru kan itu kan sudah apa ya, sudah bisa bilang betul. Terus juga kenapa harus ke bidang pendidikan? Mungkin bisa ke UMKM misalnya, kuliner, atau juga mungkin dengan platform objek wisata gitu. Jadi terahnya on school itu kan adalah pendidik. Jadi emang walaupun saya elektro, co-founder juga teknik rata-rata, informatika, dan juga ada sipil. Jadi emang ada satu orang FKIP bahkan kan. Tapi emang anggota-anggota kita itu di bawah kita emang rata-rata isinya emang benar kata Abang tadi, isinya itu anak FKIP sama ekonomi. Jadi emang teman-teman ini karena terahnya itu sebagai pendidik, jadi emang kita menyesuaikan dengan apa yang resource yang ada kayak gitu. Kalau kata Abang tadi terkait UMKM, sebenarnya kita ada juga. Jadi emang kita menghadirkan platform untuk melakukan pelatihan untuk UMKM dan itu kita lakukan secara gratis semua. Jadi emang sampai orang bilang kita didanai Edit Global kayak gitu. Karena emang setiap kegiatan kita gratis terus kan. Orang bingung ini uangnya dari mana. Lagi gitu. bikin platform itu kan bukan hal yang mudah, bukan juga hal yang murah gitu. Iya, betul. Kalian melakukan itu gratis. Jadi pengusaha-pengusaha UMKM yang baru aja mau mulai, bingung mengelola platform mereka seperti apa, bisa untuk ikuti kelas kalian gitu di secara bawah kita gratis. Ada 273 UMKM. Oke, itu jadi, untuk di provinsi? Iya, di provinsi Bengkulu. Wah, keren. Jadi emang kita udah ekspor rutin kok, kita ekspor rutin, terus kita buatin legalitas rutin juga, dan itu semuanya emang rata-rata gratis, nggak ada yang kita minta, oh ini ya segini ya budgetnya, nggak pernah. Oke. Berarti kalian selain kalian melakukan edukasi ke teman-teman UMKM, kalian juga sampai ke titik atau juga tahap pendampingan sampai pengurusan legalitas segala macam gitu. Learning by doing. Learning by doing. Oke, bisa Om ini akan lebih banyak lagi kita obrolkan bersama dengan Dani di sini. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.